kehidupan, dan insya Allah bersama-sama kita akan akan mengikuti pengajian. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat dan semua umatnya sampai akhir zaman. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah taklim subuh, pada pagi hari ini Ustaz Lulu sudah hadir di tengah-tengah kita yang akan memberikan materi pada pagi hari ini. Untuk itu tidak perlu panjang lebar, kepada Ustaz Lulu waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Hadratul kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, para asatidz, wabil khusus para pengurus DKM Sitorikul Ibad yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana di pagi yang penuh dengan keberkahan ini kita semua masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuatan iman dan Islam, juga kesempatan untuk bisa bersama-sama melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah juga Allah memberikan kesempatan lagi kita semua untuk bisa bermuajahah, berkumpul setelah kita melaksanakan salat subuh dalam rangka pengajian rutinitas kita di hari Ahad. Yang mudah-mudahan kumpul dan hadirnya kita senantiasa membuahkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa mempercurahkan kehadirat kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang senantiasa mampu menjalankan syariatnya, istiqomah dalam menegakkan sunnahnya, sehingga kita menjadi umat yang akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah syukurillah Allah mempertemukan kita lagi di bulan Rabiul Awal, sekaligus kita juga baru saja mengenang hari kemerdekaan kita sebagai bangsa Indonesia. Sekalipun tidak lama setelah itu, hari-hari ini terjadi berbagai macam hal yang mungkin tidak diinginkan oleh kita sebagai bangsa Indonesia. Terjadinya demo di mana-mana dan kerusakan-kerusakan yang terjadi. Doa kita adalah mudah-mudahan bangsa Indonesia akan semakin bersatu menjadi bangsa yang besar, bangsa yang makmur, adil dan sejahtera. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah dari segala macam fitnah, karena kata Rasulullah SAW, badiru bil a'mali shalihah fasatakunu fitanun ka'into'i laylatil mudin. Kita harus senantiasa bergegas untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan amal soleh, karena yang pasti sebagaimana yang sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW akan datang fitnah, itu bagaikan potongan-potongan malam
beriman kepada Allah, tapi di sorenya sudah dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Itu juga sebaliknya, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, bisa jadi sore hari kita masih dalam keadaan beriman, paginya sudah dalam keadaan kafir, karena kita bisa terjebak dengan media massa yang ada saat ini dan adanya AI dan lain sebagainya. Itu kan kadang-kadang mempermalukan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah SAW mengajak kepada kita untuk senantiasa tubu ila rabbikum, kita senantiasa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wasilu alladzi bainahu wa bainakum, dan kita senantiasa menyambung di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala bi kasratil dzikri, dengan memperbanyak zikir. Makna zikir ini bukan hanya kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, tapi memperbanyak thalabul ilmi, yaitu menggali ilmu Allah. Mudah-mudahan pagi hari ini adalah kita bagian daripada umat Rasulullah SAW yang berusaha untuk menjadikan diri kita selalu menyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah menyambung dengan Allah dengan memperbanyak zikir, ayat thalabul ilmi, memperbanyak menggali ilmu Allah, maka insyaallah janjinya Allah adalah tujaru wa tunsuru wa tunsaru. Kita akan diberikan pahala yang besar, akan diberikan pertolongan oleh Allah, dan kita akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dengan kita berada di dunia ini yang waktu demi waktu semakin berubah, kita harus mampu menggunakan waktu sebaik mungkin, karena kullu zamanin yastahilu bi ta'atillah wa huwa zamanun mubarak. Setiap masa yang mampu kita gunakan untuk taat kepada Allah, maka masa itu menjadi masa yang penuh dengan keberkahan. Tapi wa kullu zamanin yastahilu bil maksiatillah wa huwa zamanun mas'um. Tapi setiap masa, setiap waktu kalau yang kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, maka masa dan waktu itu menjadi masa yang sial buat kita sebagai hamba Allah yang dipertemukan dengan masa tersebut. Mudah-mudahan semakin tambahnya waktu, tambahnya masa, kita senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah. Terlebih saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan di mana Rasulullah SAW dilahirkan, seorang yang menjadi embrio pada rahmat Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, itu dilahirkan, dan kita harus mampu meneladani apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai panutannya, sehingga dalam kita hidup di dunia ini mampu berjalan sesuai aturan Allah Subhanahu wa taala menuju sa'adat dunia wal akhirah, sehingga kita akan menuju kebahagiaan dunia maupun akhirat. Kiranya langsung saja kita kepada materi kita yang kita bahas masih dalam bab fikih, yang membahas masih bab sholat. Karena sebulan sholat kali, jadi sering lupa sudah sampai mana mereka. Sudah sahih. Sebagai sudah habis ya. Baik, sekarang sujud tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Tusallu sajdatu tilawah.
bisa yang lebih mudah lagi, yaitu baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 3 kali, terus diakhiri dengan wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini namanya sudah tilawah ya. Jadi kalau umpamanya ada imam yang memang biasa baca bacaan yang di dalamnya ada sujud tilawah di dalam sholatnya, ini lebih ditekankan lagi untuk membaca sujud tilawah. Terus dibarengi dengan sujud. As-sami alladzi la yaqsudu al-istimah. Kalau as-sami adalah orang yang tidak punya tujuan untuk mendengarkan. Berarti sami yang tidak tujuan, artinya selewat saja dengar. Kita namanya ada di jalan ya. Terus ada orang baca surat Al-Alaq yang bismillahirrahmanirrahim alladzi khalaqal insana min 'alaq yaqra rabbukal akramul ladzi sampai seterusnya ya. Terus terakhirnya la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, kalau kita berada di tempat yang suci, maka kita lakukan sujud. Kalau meskipun kita bukan di tempat yang benar-benar kita mendengarkan, ya. Jadi kalau tempat sujud kita tinggal di rumah pas lagi ini, tapi orang yang baca bukan kaset ya, orang lagi baca Al-Quran, ya, kita dengar itu disunahkan untuk sujud sahwi. Apa sujud kita? Ya, itu. Tapi kalau umpamanya enggak sempat untuk baca apa sujudnya, maka kita baca aja subhanallah 3 kali diakhiri dengan wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, banyak sujud tilawahnya tempatnya. Nah, ada lagi yang kalau di dalam surat juz amma itu sudah ada 2. Yang pertama yang lalu di 2 surat tadi, yang kedua yang di wa idza quri'a 'alaihimul qur'an la yasjudun. Itu surat apa itu? Kita sama sahabat beralih sudah bilang aku wasbainan al-muda soal wasnafi dan kelas dan seterusnya. Itu sujud tilawah. Wal mustaqim alladzi yaqsudul istima' wa hiya arba'atu asyara mawdi'an minal Qur'an. Ada orang yang mendengarkan mustami itu adalah yang mendengarkan benar-benar nyimak benar-benar, seperti halnya orang yang jadi makmum, itu namanya mustami, atau dia lagi semangat Al-Quran. Nah, itu yang lebih ditekankan. Ada tempat sujud atau sujud tilawah di dalam Al-Quran itu fi arba'ati asyara mawdi'an, berada di 14 tempat ya, minal Qur'anil azim, daripada Al-Quran jamaah ba'dhum fi qawlihi ya, yang dikumpulkan oleh sebagian ulama dalam qaulnya di A'raf. Pertama surat Al-A'raf, Al-A'raf itu surat Al-A'raf, An-Nahl ya, surat An-Nahl, surat Maryam, surat Haji, surat Furqan dan seterusnya, ada 15. Ini nggak usah dibuka ya. Seluruh sunat sujud tilawah ada pun syarat untuk mendapatkan kesunahan sujud tilawah. Yang pertama antakuna al-qira'atu masru'atun. Yang pertama bacaannya apa dibaca itu memang disyariatkan. Kharaja bi qira'atul junub wa nahwihi. Dalam artian memang seorang yang membaca Al-Quran itu disunnahkan untuk membaca Al-Quran disyariatkan, sehingga dikecualikan orang yang junub. Jadi umumnya ada orang masih punya hadas besar baca Al-Quran. Baca Al-Qurannya pas berada di surat yang ada sujud tilawahnya, ya, ada tilawahnya. Nah, ketika kita mendengarkan tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Ya, sujud tilawah. Wal qira'atu fi
kan boleh. Seandainya ada orang membaca bacaan sunnah selain daripada Fatihah, sunnahnya itu kan di saat habis baca Fatihah masih dalam keadaan berdiri tidak baca sunnah ya, selain Fatihah. Itu kan sunnah yang merupakan bagian daripada sunnah hayat, bukan sunnah adat ya. Tapi seandainya pun tatkala kita rukuk atau kita sujud terus baca sunnah, itu nggak membatalkan sholat. Jadi kita bukan hanya baca subhanallahil azim wa bihamdihi tapi malah justru pada waktu rukuk karena dia sampai kesempatnya dengan membaca surat-suratan, akhirnya pada saat rukuk bacanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq umpamanya. Cuman ya sholat sendirian jangan jamaah. Kalau jamaah kita jangan sampai di belakang. Lama rukuk. Seandainya itu terbaca, maka bacaan yang dibaca surat tersebut ada sajdatul tilawahnya, maka tidak disunahkan untuk membaca sujud tilawah karena bacanya di luar yang disyariatkan. Syariatnya itu kan orang membaca surat setelah Fatihah pada saat masih berdiri. Ini kok bacanya di saat rukuk maupun sujud. Ya. Orang rukuk dan sujud itu kan tidak mengharuskan membaca subhanallahil azim wa bihamdihi di saat rukuk maupun subhanallahil a'la di saat sujud. Karena memang kewajibannya itu kan cuma rukuk sama sujud. Kalau kita diam saja tidak apa. Cuma kita tidak apa kesunah. Sehingga kalau rukuk maupun sujud kita baca sunnah memang kata, gitu loh, tidak membatalkan sholat. Tapi ketika baca surat yang ada di dalamnya itu saja bertilawah, karena tidak disyariatkan kita di dalam membaca surat-suratan, dan kita tidak disunahkan untuk sujud sah. Sujud tilawah. Yang kedua adalah al-mimata maksudatan oleh Nabi Ibrahim wasaqwar wasahi, namanya juga fikih ya. Terus membaca suratnya itu memang ada tujuan membaca, diniatkan
dasarnya itu tidak disunahkan karena tidak satu surat tapi yang disunahkan itu kalau pokoknya mungkin baca itu satu surat untuk seperti bacaan Al-Quran. Tapi kalau Quran saja dibaca penuh ya antaranya al-qira'ah min qari'in wahid. Terus selanjutnya syaratnya yang membaca sujud tilawah itu satu orang. Tapi kalau keroyokan banyak yang lagi baca, nah ini yang baca 10 baca surat Al-Alaq bareng-bareng tidak perlu juga kita sujud tilawah. Terus antaranya fi ghairi sholatil jenazah. Terus sujud tilawah juga tidak disunahkan ketika kita dengar sujud tilawah, baik yang membaca maupun yang mendengarkan, ketika membacanya itu pada saat sholat jenazah. Jadi sholat jenazah itu kan dalam 4 takbir. Takbir yang pertama baca Fatihah, takbir yang kedua baca sholawat, takbir yang ketiga doa untuk si mayit, takbir yang keempat adalah doa supaya pahalanya itu tidak berhalang di antara yang hidup dan yang meninggal. Ya. Nah, tapi tiba-tiba kita baca Fatihah terus diteruskan dengan baca surat, nggak apa-apa. Ya. Kalau secara sahnya sholat tidak apa-apa. Tapi begitu yang dibaca itu adalah surat yang ada saja tilawahnya, kita tidak perlu sujud tilawah. Nanti apa? Sujud masa surat jenazah ada sujudnya. Ya, maka itu tidak perlu sujud tilawah. Itu atau makmumnya, ya, makmumnya tiba-tiba membacanya jahar, Fatihahnya, suratnya, kan tidak tahu. Kita nggak tahu karena memang kesunahannya itu kan bisir kalau kita dalam sholat jenazah. Kalau makanya kita jahar, ya nggak apa sebenarnya, cuma kan nggak umum dan itu makhluk. Habis itu kita baca Fatihah. Ya, setelah baca Fatihah kita baca suratnya jahar di dalam sholat jenazah. Ini yang mungkin ingin sholat tapi cari sensasi. Ada berbagi haknya orang yang sholat, ada 2 syarat lagi, ya, untuk tidak melakukan sujud tilawah. Allah yang punya makmuman, yang membaca bukan makmum. Imamnya bacanya Qul bil nas. Kalau kita punya sholatnya sholat zuhur yang tidak kedengeran, makmumnya baca surat Al-Alaq. Begitu sampai lalu dibuat sebab tadi nggak perlu sujud tilawah. Ya, imamnya berdiri masa makmumnya sujud. Nah kan, jadi bukan seorang makmum yang membaca. Ya. Terus Allah yang sudah sujud faktor pikiran lain tidak bermaksud sujud saja, ya, hanya dengan membaca kata ayat. Jadi tidak boleh. Saya ingin membaca ayat ini supaya kita tujuannya sujud saja. Itu nggak boleh karena bacaan Al-Quran yang dibaca setelah Fatihah itu adalah tujuannya kita supaya mendapat kesunahan. Tidak boleh kita berpikir saya hari ini jadi imam ingin baca surat Al-Alaq supaya sujud. Ini kalau sudah punya niatan
sujud itu tidak boleh sembarangan. Ya. Maka dalam masalah ini agama mengatakan bahwa sujud itu hanya terbatas satu sujud di dalam sholat, yang kedua sujud syukur, yang ketiga adalah sujud tilawah. Kita nggak boleh sujud yang lain. Sehingga ada sebagian ulama, kalau kita bangun tidur, itu jangan sampai kita jiplok atau jiplok. Tahu nggak? Jiplok yang kayak gitu itu, ya, merendahkan beban kita, ya, kepala kita paling bawah di tempat di mana kita menginjak kaki kita menginjak, terus kita tanpa ada niat, baik niat itu adalah untuk niat sujud sholat, sujud tilawah maupun sujud itu sebagai ulama mengatakan haram. Nah kalau ingin haram gimana? Harus bisa makan, harus bisa supaya tidak ada, maksudnya sama dengan tangan kita, oleh tangan kita supaya tidak menjadi sehingga ada sebagian ulama yang mengatakan orang-orang itu habis sholat itu ada yang sujud berkali-kali, sujudnya sujud apa? Ya, karena sujud itu hanya terbatas pada sujud sholat, sujud tilawah, dan sujud syukur. Di luar itu tidak ada sujud. Ya, jadi kalau orang sujud di luar sholat itu dipertanyakan. Bisa saja itu sujud yang sebenarnya tidak diperbolehkan dalam syariat agama. Begitu terus sujud yang disyariatkan tetap ada syaratnya. Tidak sembarangan orang menang bola langsung di lapangan langsung sujud. Boleh itu. Habis itu langsung sujud itu ada sujudnya. Boleh karena ada syarat-syaratnya. Begitu juga sujud tilawah. Syaratnya harus niat. Nah, itu saya sudah ada tilawah. Yang kedua takbiratul ihram. Allahu Akbar sebaliknya nama itu saya sudah ada tilawah. Terus at-tumaninah, ya, pada saat sujud tilawah itu juga sejenak cukup saja subhanallah. Jangan sampai sujud tilawah sambil goyang-goyang, ya. Dia dasar dari tidak pahala itu. Terus al-julusu diawali dengan duduk juga. Adanya duduk begitu sudah ada duduk baru kita sujud. Ya, setelah duduk terus terakhir disyaratkan assalamu membaca salam. Seperti ada sujud sholat sebenarnya. Itu namanya sujud tilawah. Jadi kalau sujud tilawah kita sujud di sholat. Ada sujud tilawah itu minimal. Kalau umpamanya saya nggak bisa sujud tilawah kan? Karena sujud tilawah itu bacaannya banyak sehingga panjang saya nggak hafal. Itu minimal seperti sujudnya sholat yang kita baca subhanahu wa ta'ala wa bihamdihi subhanahu wa ta'ala wa bihamdihi itu sudah cukup, ya. Itu jadi nggak bisa harus ngapalin seperti apa yang ada, tapi memang yang lebih bagus lagi adalah sujud yang khusus di dalam sujud tilawah. Tapi kalau untuk kita tidak hafal, minimal dia baca subhanahu wa ta'ala wa bihamdihi. Ya, jadi ibu kalau umpamanya pas lagi baca Al-Quran ketemu ayat yang ada tilawahnya, maka langsung, ya, takbiratul ihram Allahu Akbar dibalik niat bahwa itu saja tilawah, terus duduk, terus sujud, bisa duduk, itu sah. Ya, bacanya apa? Bacanya Al-Fatihah seperti bacaan sujudnya sholat.
Terus sekarang sujud syukur. Tusanu kharija sholat. Sujud syukur disunahkan di luar sholat. Wala yajuzu ayyasudaha dalam sholat. Kalau sujud syukur tidak boleh dilakukan di dalam sholat. Ya. Jangan sampai kita lagi sholat, begitu sudah sholat, terus tiba-tiba anaknya ngomong, ya, ibu, alhamdulillah saya diterima kerja, langsung kita lihat Allah ada syukur, tak boleh itu. Kita sangat senangnya langsung sujud syukur, itu tidak boleh kalau kita masih berada di dalam sholat. Ya, jadi kalau sujud syukur khusus di luar sholat. Wa asbabnya ada sebab-sebab yang menjadikan kita disunahkan untuk sujud syukur. Ya, yang pertama adalah wujud nikmat. Jadi datangnya nikmat. Ya. Laha waqul min haitsu la yahtasib. Apa sih wujud nikmat? Yaitu satu kenikmatan yang tidak terduga yang pertama. Jadi tiba-tiba kita nggak ada angin, nggak ada hujan, ada orang datang ke rumah kita bawa sepeda, dikasih kita, ini namanya wujud nikmat. Ya, jadi rezeki yang tak terduga namanya wujud nikmat. Ya, kita langsung disunahkan untuk sujud syukur. Salah berkata tauhid dan tahdus kepala. Waktu bersyukur, wasifat baik. Gambarannya, wujud nikmat itu. Salah satunya seperti ada orang, ya, tadinya anak kita ataupun siapalah orang yang kita sayangi lagi dalam keadaan mau melahirkan, ya, sudah lahirnya sulit, tiba-tiba melahirkan dengan selamat. Ini juga disunahkan untuk sujud syukur. Ya. Terus wujud mu'in, orang dari saudara kita lama jauh dari kita, rumahnya saudara-saudara kita ada di Jawa, tiba-tiba datang, ya, loh, kok kamu yang di sini? Iya, aku gak mau ngomong. Nah, alhamdulillah itu ada saudara datang, namanya apa? Ini juga sudah bagian dari kenikmatan. Sementara kita kan sekarang ya saudara datang, waduh, nambah ini nih, ya, nambah keperluan. Padahal saudara yang lama nggak datang, terus tiba-tiba datang di rumah kita, ini adalah sebuah kenikmatan. Namanya wujud nikmat. Kita mestinya harus bersyukur. Pada saat itu kita disunahkan untuk sujud syukur. Itu. Kantun. Wasifah kali orang yang sembuh dari rasa sakit. Nah ini juga disunahkan untuk sujud syukur. Mau berarti itu yang dohir. Atau yang pakai tahu musikil lagu awalnya ibadah. Seperti ini ibu-ibu belajar, ya, begitu ngaji tadinya nggak bisa jadi bisa. Ini juga merupakan wujud nikmat. Tapi saya nggak tahu tentang sholat. Begitu ngaji pagi ini, alhamdulillah, sunnah itu sujud syukur. Ya, sunnah itu sujud syukur. Atau anak kita yang lama belajar ngaji nggak bisa, tiba-tiba buku, alhamdulillah saya sekarang sudah hafal surat Fatihah, alhamdulillah, sunnah itu sujud syukur. Ya, itu disunahkan syukur. Jangan kita sujud syukur cuma kalau dapat duit saja. Benar ya Bu? Ya. Padahal kita tiap hari dapat berkat, pernah dapat sujud syukur. Berkat itu wujud nikmat loh. Karena kita kan belum tentu orang riungan, diundang, kedulenan. Apa kita yakin pulangnya berberkah? Ya kalau tuan rumahnya nggak kasih berkah ya udah. Tiba-tiba pulangnya bapak kita dapat berkat. Alhamdulillah, sholat
Baik, Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian, mungkin ada yang belum jelas. Kalau ada yang bertanya mengenai sujud, tema kita atau di luar tema, dipersilakan. Yuk Bapak Ibu, ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan tentang syukur dan bagaimana kita yang utama apa setelah menjalankan sujud syukur langsung apa bisa dilakukan setelah sholat fardu. Itu saja. Assalamualaikum. Ya, jadi sujud syukur itu tidak disarankan setelah kita melakukan sholat atau di waktu sholat. Jadi yang bagus adalah supaya kita tidak menunda-nunda akan bentuk rasa syukur kita. Ya, jika kita punya sempat untuk melakukan sujud, namanya wudhu yang bagus. Setelah itu kita sujud di luar daripada waktu sholat. Ya, setidaknya berarti ada konektivitas antara pemberian Allah dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada jeda yang lama, ini kan otomatis konektivitasnya kurang. Meskipun itu juga tidak apa-apa. Nah, saya juga kalau mau sholat tidak apa-apa. Tapi yang bagus itu ada sesuatunya. Setelah kita mendapatkan kenikmatan atau perkara dari malaikat. Itu adalah merupakan satu kewajiban, ya. Jadi yang namanya kewajiban itu memang harus dilakukan. Jadi tidak menjadikan sebuah ibadah itu, ya, satu gambaran orang yang harus mendapatkan hidup yang mulia, ya. Jadi orang rajin sholat terus pelan terus, ya. Bagus sholat saya diterima enggak ya? Nah, enggak seperti itu, ya. Keberhasilan orang itu dalam ibadah itu tidak dinilai dari apa kebahagiaan dia di dunia. Ya. Tapi keberhasilan orang itu melakukan ibadah adalah apabila dia mampu menjalankan ibadah itu secara istiqomah tanpa tendensi apapun. Ya. Jadi jangan sampai kita merasa saya sholatnya sholat terus saya melarat, jangan sholat saya tidak diterima, jangan. Ya. Yang penting kita sudah melakukan sholat secara baik dan benar, ya, sesuai dengan syariat agama yang sunnahnya kita lakukan. Ya, kita yakin dengan Allah. Yang penting kita sudah berusaha sholat secara khusyuk, ya mudah-mudahan sholat kita diterima. Ya, jadi keberadaan kita di dunia itu bukan barometer diterimanya ibadah kita. Wong orang yang beribadah aja pada kaya banyak, berarti dia otomatis dia karena kita lupa dan kayaknya lupa kan tadi diambil yang paling sedikit kan di antara 4 atau 3, maka kita berarti menambah 1 sholat, baik itu rukun qauliyah maupun rukun fi'liyahnya. Kalau baca Fatihah wajib Fatihah, kalau ruku ya wajib ruku, ya wajib itu tidak sama. Terus gini kan, saya mau tanya ini. Misalkan kita punya salah sama orang lah ya, terus kita minta maaf sampai sujud-sujud minta maafnya, itu diperbolehkan nggak Ustaz? Ya. Jadi salah meminta maaf sama orang yang sujud nyembah-nyembah itu warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan bahwasanya kita tidak boleh merendahkan bagian istirahat kepala ya Pak ya. Itu kalau untuk sungkem dengan orang tua waktu mungkin lebaran, mungkin setelah akad nikah, itu gimana Pak? Tradisi atau dilarang gitu Pak?
kasih Pak. Ya kalau secara syariat itu tetap boleh. Sungkem kan nggak terlalu harus nyium ke kaki, bisa di lutut, ya, dan dicium di pahanya, kan, nggak harus, atau tangannya saja dicium, kan, nggak harus kita sungkem itu terus nunduk-nunduk kakinya dicium. Ada kadang-kadang kan yang salah, ya, mengartikan bahwa al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Nah, ini bukan ibu, kakinya ibu. Nah, ini sebenarnya nggak boleh itu. Meskipun itu ibu sendiri, pada dasarnya nggak boleh. Karena ada hadis sunnah, seandainya ada boleh sujud kepada selain Allah, niscaya sujud kepada seorang suami bagi istri itu wajib. Itu yang paling pertama adalah memuliakannya suami bagi istri. Istri memuliakan suami untuk sujud itu paling utama daripada memuliakan orang tua itu sebenarnya. Tapi karena dilarang, maka itu menjadi hal yang tidak boleh oleh Allah Subhanahu. Sehingga sama suami maupun sama orang tua ya tidak merendahkan serendah-rendahnya seperti kita merendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disungkap ya, hanya sekedar pertemuan kita dengan bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah agar kiranya pertemuan kita menjadi pertemuan yang penuh keberkahan, sedikit maupun banyak dari apa yang kita kaji mudah-mudahan bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dzal jalali wal ikram, a'izna ala dinil islam wal iman. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Lakal hamdu ya ma'bud wa lakal hamdu wa lakal syukru. Hamdan da'iman ma'a dawamihi wa hamdan khalidan ma'a khurudihi. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdina biha jami'al hajat wa tudhhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha as-salawat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat innaka ala kulli shay'in qadir bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka bi fadlikal 'azim wa bi juhdikal karim wa bi jami'i sifatil kamaliyati alla tad'alana fi majlisina hadha dhanban ila ghafarta wa la maridan ila shafaita wa la hamman ila kashafta wa la hajjatan min hawaijid dunya wal akhirah ila qadaita wa la ilman illa nafa'ta. Allahumma faqihna fid din wa alhimna rusda. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa hifdzal mursalin wa ilhamna malaikatil muqarrabin ya fattah ya 'alim. Iftah 'alaina abwabal khair wa abwabal nikmah wa abwabal barakah wa abwabal 'afiyah wa basirah wa salamah wa abwabal rizqi wa bil 'ilmi wa bil jannah innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alayna innaka tawwabur rahim rahmatika arhamar rahimin. Allahumma as'al istima'ana ila istima'an marhuman wala mahruman wa tafarraqna billahi tafarraqan ma'suman rahmatika arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna du'a mustajib muradana bil khair. Hadha du'a minna wa minkal ijabah wa hadha al-jahdu 'alaika tubban anta maqsuduna wa ridhaka maqluna. A'tina mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya karim ya sattar ya man ya rabbal alamin. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
minkum kurang-lebihnya dalam saya memberikan materi pada pagi hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kepada Allah manapun. Akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu jamaah salat subuh, demikianlah pengajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan